Perkenalkan, saya Putri Jaluku dari kelompok 11 Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Praktek kerja lapangan berlokasi di Gang Kenanga, Dusun Masjid Desa Tanah Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan pada 18 Februari 2021 sampai dengan 24 Maret 2021. Peternakan milik Bapak Irwanto mulai berdiri dengan melakukan sistem belah kepala peternakan milik keluarga. Peternakan ini bernama Kelompok Usaha Bersama atau KB Mandiri Farm yang berdiri atas dasar kekeluargaan. Peternakan domba dan kambing perah Kelompok Usaha Bersama atau KB Mandiri Farm ini diketuai oleh Bapak Irwanto SPD yang merupakan peternak dengan profesi sebagai pengajar sebelum terjun menjadi seorang pengusaha peternakan. Seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan jumlah ternak hingga peternak ini bergerak dengan ternak milik sendiri. Pengembangan peternak ini dilakukan dengan melakukan studi banding hingga ke Jawa Barat sampai ke Yogyakarta. Selain membeli bakalan ternak di sekitar Kabupaten Deli Serdang, peternakan domba dan kambing perah ini memiliki jumlah ternak berkisaran 500 ekor yang dijual di berbagai wilayah di Sumatera Utara hingga Aceh. Selain berusaha dengan ternak, Bapak Irwanto juga menjual pakan konsentrat dan bahan baku pakan serta susu segar untuk dikonsumsi. Hingga tahun 2019, peternakan ini menjual ternak untuk kebutuhan ekspor bekerjasama dengan CV Asia Global Farm. Adapun kegiatan rutin yang kami lakukan di sana adalah yang pertama, pemberian pakan pada ternak dilaksanakan selama 2 kali sehari. Sebelum pemberian pakan dilakukan pembuatan pakan komplit dengan imbangan pemberian antara rumput dan konsentrat. Konsentrat yang terdiri atas bahan-bahan seperti bungkil sawit, lidah padi, gaplek, kulit ubi, ampas ubi atau empok, kulit kacang kedelai, abu jagung, bungkil kelapa atau kopra, molasses, dan air. Seluruhnya dicampurkan dan ditambahkan rumput sebagai sumber serat. Berikut foto-foto kegiatan. Dua, pemberian air minum diberikan secara ad libitum. Air harus selalu tersedia dalam jumlah cukup karena air berfungsi mengatur temperatur tubuh, melancarkan proses pencernaan makanan, dan meningkatkan proses metabolisme. Berikut foto kegiatan. 3. Pembersihan kandang. Kebersihan sangat perlu dijaga agar ternak tidak terkena penyakit. Karena itu dilakukan pembersihan pekarangan kandang setiap pagi pada pukul 6 pagi. Mulai dari membersihkan tempat pakan, tempat minum, dan kandang. Berikut video kegiatan.
dan mencaca rumput. Kegiatan mengarit rumput dilaksanakan rutin setiap hari. Jumlah rumput yang dicari dalam satu kali mengarit berkisaran antara 100 sampai 120 kg rumput odot maupun rumput lapang. Setelah rumput diperoleh, rumput dicaca menggunakan mesin cetak sebelum dicampur dengan konsentrat. Berikut foto kegiatan. Pemerahan susu dilakukan rutin setiap pagi setelah kambing perahnya selesai makan. Pemerahan dilaksanakan diawali dengan mencuci ambing menggunakan air hangat, lalu dikeringkan menggunakan kain, kemudian diperas. 6. Penanaman rumput dilaksanakan pada 13 Maret 2021. Jenis rumput yang ditanam adalah rumput odot atau Pennisetum purpureum yang ditanam dalam bentuk luas dengan jarak tanam dalam barisan yaitu 50 cm, jarak tanam antar baris 75 cm. Sebelum ditanam, tanah digemburkan terlebih dahulu, kemudian ditaburi pupuk kandang. 7. Pembuatan kandang dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 2021 dan selesai pada 15 Maret 2021. Pembuatan kandang dimulai dari pembuatan rangka tiang, pembuatan lantai kandang, dinding kandang, tempat pakan, tempat minum, atap, sekat kandang, dan pintu. 8. Pemotongan akikah dilaksanakan jika ada pemesanan. Selama kegiatan PKL telah dilakukan pemotongan domba untuk akikah sebanyak 8 kali. Teknik pemotongan domba yang dilakukan dimulai dari pemotongan ternak, ditunggu hingga mati, pencucian, pengulitan, pembersihan jeroan, pemotongan karkas, dan pencacahan karkas. 9. Penjualan pakan dilakukan dengan menjual pakan dalam bentuk konsentrat ataupun bahan pakan kepada peternak sekitar. Pakan konsentrat dijual dengan harga 2.500 per kilogram dan bahan pakan yang dijual antara lain tidak padi, molasses, buntut empis sawit, ampas ubi atau onggok, abu jagung, dan buntut kelapa atau koper. 10. Penjualan ternak domba dilakukan dengan menjual ternak kepada agen, penjualan langsung dan penjualan kepada mitra peternak mandiri farm. Penjualan ternak domba dilakukan di wilayah Deli Serdang, Langkat, Medan, Binjai, Aceh hingga Palembang sesuai pemesanan. 11. Penjualan susu kambing perah dilakukan dengan menjual kepada agen dengan harga per botol ukuran 125 ml yaitu 7.500 dan pelanggan dengan harga per botol ukuran 125 ml yaitu dengan harga 10.000. Berikut video kegiatan dan foto. 12. Pencukuran rambut dilakukan ketika domba tersebut sudah terlalu panjang rambutnya. Rambut yang menggumpal dan kotor sebaiknya digunting karena kondisi rambut yang seperti ini menjadi tempat untuk bersarangnya penyakit, parasit, dan jamur yang dapat mengganggu pertumbuhan ternak. Tujuan dilakukan pencukuran yaitu untuk menjaga kesehatan domba dari kuman, penyakit, dan parasit-parasit luar. Selain untuk mencegah penyakit, pencukuran juga dilakukan untuk memperindah domba. Berikut video kegiatan. 1.
13. Pengumpulan kotoran ternak domba dilakukan sebulan sekali. Kotoran dipesan oleh pelanggan yang memiliki lahan pertanian digunakan sebagai pupuk kompos. Kotoran kambing merupakan pupuk hewan terbaik yang diperlukan tanah dan tanaman yang sehat. Pupuk ini memiliki kandungan air lebih rendah daripada pupuk lainnya. Berikut foto kegiatan. (14) Penyuluhan peternakan dilaksanakan pada Senin 22 Maret 2021 pukul 14.00 WIB di kantor Balai Desa Tandam Hilir 2. Penyuluhan yang dilaksanakan berjudul Teknologi Pengolahan Limbah Pucuk Tebu sebagai Pakan Ternak Ruminansia di Desa Tandam Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Berikut foto kegiatan. Kemudian, per orang sudah ditentukan program kerja masing-masing. Program kerja saya adalah mengukur suhu kandang. Mengukur suhu kandang adalah salah satu program kerja yang dilakukan pada hari yang sudah ditentukan, yaitu Senin 8 Maret 2021. Pengukuran suhu kandang dilakukan untuk mengetahui suhu dari atap India dan atap Sen. Berikut foto kegiatan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa 3M, mencuci tangan di air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam sehat.